Kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan, orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar, orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan, itu menistakan agama. Kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Sedang ramai di jagat dunia maya tudingan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu musyrik dan penyembah berhala. Semoga video ini dapat mendudukkan bagaimana keterangan dan pendapat dari mantan Bupati Purwakarta 2 periode. Semoga tidak ada yang berpikir bahwa Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar musyrik dan penyembah berhala. Kita simak videonya. Ya, kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Qur'an ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah bicara keindonesiaan, saya ke Sunda. Nah ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api. Yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara. Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah ini yang menjadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus ya, dikasih bunga, apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto, apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu dianggap ingin menghidupkan agama Hindu. Nah pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain?
Nggak ada. Itu khas Bali aja. Bukan khas Hindu loh. Khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian 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 gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, hitam. Kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek, itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi. Warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak. Nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, Kang, apa pertimbangannya membungkus pohon Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. dirusak? Kenapa dikasih kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Bukan Terus sebagai, apa salahnya? bukan sebagai bagian dari agama yang terlembaga. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan paleret, dibikin patung celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas pleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah berhala, ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala, dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah itu pertanyaan saya, kenapa sepertinya FPI Saya nggak tahu, sekali sama kami? nggak tahu. Sampai Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya. Tudingan dan cacian hina dari si Rizik Syihab dan Bahar bin Smith itu tidak berdasar dan sangat keji ya. Kalau saya sebagai pengamat hukum, pasti
si Rizik dan si Bahar bin Smith ini udah ditangkap duluan dengan pasal pencemaran nama baik dan penistaan agama. Seharusnya mereka tabayun dulu, klarifikasi, datangi baik-baik Kang Deddy Mulyadi apa maksud dan tujuan dari adanya budaya patung tersebut. Hatur nuhun, tararengkyu, sampurasun. Mantap.